Bismillahirrahmanirrahim. Surat Nuh ayat ke kita mulai dari ayat ke 13. Ayat ke-13. Malakum latarjuna lillahi waqara. Malakum itu artinya mengapa kalian. Jadi malakum. Jadi ma itu kan apa? Lakum bagi kalian, atau apa yang jadi alasan kalian, dalam arti mengapa gitu. Malakum, mengapa kalian latarjuna? Arti latarjuna harusnya adalah tidak berharap, ya enggak? Tidak mengharapkan. Itu yang tepat. Mengapa kalian tidak mengharapkan lillahi kepada Allah? Mengharapkan apa? Objeknya adalah waqara. Apa arti waqara? Ya, waqara itu artinya kalau dilihat di kamus itu artinya kewibawaan ya, atau kehormatan. Kamus Al-Munawwir. Itu arti dari waqara. Ya, bisa dicek nanti ya. Jadi waqara itu kalau dari kata waquro rijal misalkan. Jadi artinya terhormat. Al-waqaru berarti kehormatan. Ya. Jadi kehormatan itu berhubungan dengan ya bisa kemuliaan, kan bisa juga keagungan, kebesaran, ya bisa ada hubungan. Nah, sekarang kita pahami kalimat ini. Jadi kudu nepi ka paham ari tadabbur teh. Ieu kalimat ieu teh apa maknanya? Apa faedahnya? Gitu. Jadi Allah mengkomunikasikan masalah apa ke urang ieu satu kalimat itu kudu dipahami dengan bulat gitu. Mengapa kalian tidak mengharapkan penghormatan atau tidak mengharapkan kehormatan dari Allah, begitu gampangnya. Jadi orang mengharapkan kehormatan. Benar nggak? Manusia itu makhluk yang menginginkan dihormati, ya nggak? Manusia umumnya ingin mendapat kehormatan atau ingin dihormati. Kehormatan itu kan di dalamnya mengandung makna pengakuan dan penghargaan. Hayang diaku, hayang dihargaan. Ya enggak? Itu arti waqara, itu arti kehormatan. Sehingga kalau orang itu tidak diakui, asa dihina, asa dilecehkeun, asa direndahkeun, keteungeun aja. Jadi manusia umumnya ingin mendapat kehormatan, pengakuan, dan setelah pengakuan ada penghargaan, biasanya begitu. Baik dari manusia yang lain, dari keluarga, dari masyarakat. Ada juga bentuk-bentuk penghormatan atau bentuk-bentuk kehormatan yang diberikan kepada dia dari lembaga, dari institusi, dari negara. Kehormatan juga bisa dimanifestasikan apa ya? Menjadi bentuk-bentuk gelar-gelar gitu kan. Begitu. Jadi kehormatan itu bisa dicapai oleh manusia melalui berbagai jalan. Bisa karena prestasinya, benar ya? Karena keahliannya, karena jasanya, maka orang itu mendapatkan kehormatan, pengakuan dan penghargaan. Itu pahami dulu. Jadi saya mah gitu, satu ayat itu naon gitu. Dalam pemikiran kita itu apa maksudnya gitu. Ulah gitu terjemahan geus liwat berijing teh ngerti. Gitu, harus dipertajam gitu, perjelas. Itu. Nah, jadi malakum latarjuna, kan itu salah mengartikan di situ. Mengapa kamu tidak takut apa? Kan jauh takut jeung mengharap. Tarjuna di mana-mana diartikan mengharap biasanya. Tarju, roja, ya. Roja yarju.
yarjuna Allah, mengharapkan, menantikan keriduan Allah. Kalau di sini terjemahannya itu mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran? Oh, di sini tidak ya kan gak nyambung. Ini yang dimaksud tadabbur Quran teh kudu kalimatullahnya harus kita ambil, harus kita angkat. Jadi makanya jangan terjemahan. Konsisten dengan makna kosakata. Jadi mengapa kalian tidak mengharapkan waqara, kehormatan lillah kepada Allah? Artinya berarti manusia menerima kehormatan, menerima penghormatan dari siapa? Dari Allah. Kan kita ini manusia ingin dihormati, ingin diakui, ingin dihargai. Biasanya oleh masyarakat, oleh manusia, oleh keluarga, oleh bawahan kita atau oleh atasan, atau lebih hebat lagi oleh negara, kan begitu. Mendapat kehormatan dari negara kan bangganya. Coba, sekarang ini dari Allah sang pencipta, kudu lebih bangga ada ya tuh. Nah ini pertanyaan, kenapa kalian tidak mengharapkan penghormatan itu langsung dari sang pencipta? Gitu. Berarti kan luar biasa kalau kita mendapatkan pengakuan, penghargaan dari sang pencipta. Nah itu paham itu. Nah berarti di sini Nuh itu dakwah para nabi itu mengarahkan manusia, itu kan, agar ibadah ini sebenarnya dalam rangka bagaimana kita mendapat pengakuan dari Allah, sehingga mendapat kedudukan yang mulia, yang terhormat di mata Allah. Itu makna malakum la tarjuna lillahi waqara. Berarti kaumnya Nabi Nuh nggak ke situ arahnya. Mungkin mereka ingin dihormati, ingin mendapat kemuliaan, tapi di mata manusia. Gitu. Itu yang mereka banggakan barangkali. Nah itu pahami dulu, kita simpan dulu. Itu malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa tidak mengharapkan pengakuan, penghargaan, penghormatan dari Allah kepada kita? Sehingga kita punya kedudukan yang mulia di mata Allah, lain di mata manusia. Ayat ke-14, waqad khalaqakum atwaro, dan sungguh Dia, Allah berarti ya, telah menciptakan kalian atwaro. Apa diartikan atwaro? Beberapa tingkatan kejadian. Nah, apa hubungannya dengan ayat 13? Ya. Jadi ini ada hubungan. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Allah itu menjanjikan hambanya akan menerima pengakuan dan penghargaan. Nah, mengapa kalian tidak mau menerima itu dari Allah? Mendapatkan itu dari Allah. Waqad kan, waqad itu langsung nyambung ini. Padahal sungguh gitu. Berarti ini ada sambungan, ada kaitan. Ya. Padahal sungguh Dia, Allah, telah menciptakan kalian atwaro. Nah, atwaro kalau saya perhatikan di dalam kamus artinya, di antara artinya adalah darajat. Ya, tingkatan. Kedudukan. Nah, di sini kan memang ada dua konteks. Bisa nanti menciptakan kalian kalian sebagai makhluk apa di sini manusia ini? Apakah sebagai makhluk biologis? Kalau di dalam terjemah itu kan lebih kepada biologis kan. Menciptakan kalian sebagai makhluk biologis dalam proses penciptaan yang bertingkat-tingkat kan gitu tadinya. Tapi bisa juga atwaron itu dalam konteks manusia sebagai makhluk sosial. Jadi atwaron itu kan bentuk jamak. Ya, bentuk jamak itu. Dari kata tur ya. Atwaro itu atur kan ada isim jamid artinya bukit, gunung, tur. Ya, tapi ya mungkin ada kaitan, tapi tur itu juga bisa bermakna kata benda abstrak, bukan isim jamid, bukan wujud benda gunung, tapi karena gunung itu kan sesuatu yang posisinya tinggi di atas. Tur juga berarti tingkatan. Gitu.
atau derajat. Ini dalam kamus Al-Munawwir. Yang bentuk jamaknya adalah atwarun. Atwarun. Jadi memang banyak artinya. Nah, kalau dalam konteks sebagai makhluk sosial gitu maksud saya. Kalian diciptakan, Allah menciptakan kalian dengan berbagai tingkatan gitu. Dengan berbagai tingkatan dalam arti kedudukan. Dengan berbagai kedudukan. Jika Allah menciptakan manusia ini menjadi sebuah realitas kenyataan hidup, kita ini punya kedudukan nggak? Punya. Setiap manusia, setiap diri kita di masyarakat, di keluarga sudah punya kedudukan-kedudukan tertentu. Nah, di sini apa hubungannya nanti? Dalam kamus tadi atwaro artinya derajat, darajatun. Nah, sekarang coba hubungkan dengan ini, dengan surat Al-An'am ayat 165. Berbicara tentang kedudukan manusia. Jadi orang teh, kita ini sudah punya kedudukan masing-masing sebagai makhluk sosial. Al-An'am 165. Jadi untuk memahami tentang kedudukan manusia, kedudukan kita sebagai makhluk sosial di hadapan Allah. Ya. Udah? Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Apa artinya? Dan dia Allah yang telah menjadikan kalian sebagai khalifah. Khalaif jamak dari khalifah. Jadi sebagai khalifah. Naon khalifah teh? Khalifah itu artinya kalau dalam hadis itu ada kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab dengan yang dipimpinnya. Eta gampang itu kudunya pengertian itu. Jadi khalifah itu berarti makhluk yang memimpin tetapi dia bertanggung jawab dengan yang dipimpinnya. Berarti dia pemimpin di bawah pemimpin tertinggi, benar enggak? Jangan diartikan penguasa, kadang-kadang ada yang diartikan penguasa. Kalau penguasa ya nggak jelas kedudukannya. Tapi kalau pemimpin yang bertanggung jawab dengan yang dipimpinnya, berarti dia pemimpin di bawah pemimpin tertinggi. Ada yang lebih tinggi dari dia, sehingga dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya. Itu khalifah. Jadi dia Allah yang telah menjadikan kalian sebagai khalifah. Atau dengan kata lain, pemegang mandat sama. Jadi khalifah itu adalah makhluk pemegang mandat, pemegang amanah sama. Jadi bertanggung jawab, harus bertanggung jawab dengan yang dijalankan itu kepada si pemberi mandat. Kan ya khalifah. Khalaifal ardi. Kemudian wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din. Dan dia Allah telah mengangkat sebagian kalian di atas yang lain. Berarti kita sebagai pemimpin posisinya ada yang di atas, ada yang di bawah. Jadi Allah telah menentukan seperti itu. Namanya hierarki. Gitu. Benar nggak? Ya. Jadi menempatkan kedudukan kalian, ada yang di atas, ada yang di bawah. Sehingga yang di atas memimpin yang di bawah. Begitu seterusnya. Ya enggak? Misalkan, nah ini disebut apa? Darojatin. Nah, menjadi darojatin. Darojatin di sini artinya tingkatan atau kedudukan. Menjadi berbagai kedudukan. Dalam berbagai tingkatan atau kedudukan. Tah, urang kabeh nu hadir di dia pasti gaduh
kedudukan masing-masing. Benar, di rumah tangga, di keluarga. So, kita sebagai orang tua membawahi siapa? Membawahi anak-anak kita. Iya enggak? Sehingga kita bertanggung jawab terhadap anak kita. Begitu posisi sebagai suami misalkan. Membawahi istri. Suami pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Akhirnya di masyarakat, di tingkat masyarakat, ya enggak? Kita punya enggak kedudukan, punya peran-peran sosial kita. Ayo jadi RT, benar? Ya enggak? Memimpin enggak dia? Memimpin, membawahi warganya, bertanggung jawab enggak? Bertanggung jawab. jadi RT, RW dan tingkat-tingkat sampai pemerintahan, sampai ke presiden. Ya enggak? Rofa'a ba'dokum fawqa badin enggak? Allah mengangkat sebagian kalian di atas yang lain, benar? Itu namanya hierarki. Ini dina urusan bisnis, usaha. Ada enggak atasan bawahan? Aya, boga karyawan. Gitu. Jadi atasan, majikan itu dia punya kedudukan yang bertanggung jawab kepada bawahannya, karyawan. Dijabarkan di dalam hadis itu kan suami adalah ra'in, pemimpin atas istrinya, atas keluarganya. Istri juga sebagai ra'in, ra'iyah di atas urusan rumah tangganya. Kemudian ada imam, pemimpin masyarakat juga ra'in. Kemudian ada nanti bawahan ya. Karyawan itu juga ra'in. Ra'in bertanggung jawab nggak? Dengan apa yang dia kerjakan. Jadi di posisi manapun sebenarnya pemimpin tertingginya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang teh di dunia teh berarti ku Allah guys punya, sudah ditakdirkan punya jabatan-jabatan tertentu di dalam sosial, di dalam kehidupan sosial kita. Atau istilah punya peran-peran sosial. Di rumah, di masyarakat, di lembaga, dimanapun orang. Ini ada di bawah pengawasan Allah. Ini sistem milik Allah. Iya, tong nyangka Allah tidak menguasai, tidak mengawasi. Ini bagian dari ujian Allah. Gitu kan? Nah itu jadi pahami di sini. Jadi kita ini punya posisi masing-masing di pada peranan sosial kita masing-masing ya, dan itu ada membentuk yang disebut dengan hierarki lah gitu, semacam hierarki. Nah untuk apa di sini dikatakan liyabluwakum fima atakum, untuk menguji kalian fima atakum, dalam urusan yang Allah limpahkan kepada kalian. Jelas nggak artinya? Liyabluwakum, untuk diuji, untuk menguji kalian fima atakum, dalam urusan apa yang Allah telah atakum, limpahkan. Jadi orang dilimpahkan naon? Tadi tugas kan khalifah, pemegang mandat, tadi limpahkan. Kita punya harta, kita punya anak, kita punya istri, limpahan ti saya tak? Ti Allah. Benar enggak? Jadi apapun kedudukan jabatan kita itu adalah limpahan dari Allah untuk Allah menguji. Berarti diuji bener tengah jalan ke nana gitu. Liyabluwakum fima atakum. Kemudian inna rabbaka sari'ul iqab. Inna rabbaka sari'ul iqab. Sungguh Tuhanmu adalah yang akan langsung memberikan keputusan. Itulah arti sari'ul, cepat jadi macam cepat memberi keputusan hukum. Jadi Allah itu akan langsung, Allah yang langsung memberikan keputusan kepada kita. Wa innahu laghafurur rahim, dan Allah dia adalah yang punya otoritas di dalam memberikan ampunan dan memberikan rahmat. Siapa yang akan diberi rahmat? Allah. Jelas sekali. Itu yang dimaksud dalam surat Nur tadi
Wa qad khalaqakum atwaro. Atwaro maknanya darajat. Jadi kita sudah diciptakan dengan derajat, dengan kedudukan masing-masing kalau ini konteksnya dalam peran-peran sosial kita. Gitu. Sekarang ada nggak ya manusia yang tidak punya kedudukan? Semua manusia pasti sudah punya kedudukan itu, minimal memimpin diri sendiri kan gitu. Begitu itu ya. Nah ini kita pahami nanti konteks ibadah itu diarahkan kemana gitu maksudnya. Nah kembali ke sini ayat 13 tadi berbicara alam taro malakum latarjuna lillahi waqara. Mengapa kamu tidak mengharapkan pengakuan dan penghargaan kehormatan dari Allah? Padahal Allah sudah menciptakan kalian dengan berbagai tingkatan-tingkatan, dengan berbagai peranan-peranan sosial kalian. Jadi artinya apa? Jadi Allah mau memberikan penilaian, penghargaan melalui ujian tadi. Kurang tadi diuji di mana? Liyabluwakum bima atakum tadi, untuk menguji kalian dalam urusan yang Allah limpahkan itu. Ya enggak? Jadi orang geus diberi limpahan tugas sebagai sarana ujian ti Allah. Tinggal eta jalankeun nu bener. Kudu neangan di jabatan deh. Gitu. Neangan naon deui kita sudah punya posisi itu. Tinggal jalankan itu. Allah nguji, dan jika kita benar melakukan hal itu, Allah akan memberikan waqara tadi. Benar tuh. Beda lamun orang hayang neangan mendapat penghormatan dari manusia gitu kan. Kan sikut sana sikut sini. Hayang jadi itu, hayang jadi iya. Di mata Allah teu kudu kitu, mana geus boga kedudukan, peran-peran sosial eta jalankeun nu bener, jadi naon wae. Ya enggak? Kita lanjutkan. Itu yang saya coba diperdalam gitu. Apa sih yang dimaksud dengan atwaro di sini?